Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap prostitusi online yang akan disampaikan oleh saya sendiri Al-Fahizamul dan rekan saya Ahmad Haris. Kita langsung saja masuk pada materi yang pertama. Apa itu prostitusi online? Prostitusi online adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri, melakukan perbuatan asusila sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut. Prostitusi sudah ada sejak zaman purba. Keberadaannya sering mengikuti kemajuan peradaban manusia. Kemajuan teknologi telah ikut mengubah dunia prostitusi menjadi semakin canggih. Pelanggan pun mudah mengakses dan mendapatkan pilihan sesuai selera dengan cepat. Kini prostitusi telah menjadi bisnis besar yang menguntungkan di Indonesia. Istilah prostitusi kuil temple prostitusi model ini ditemukan pada kebudayaan zaman Babilonia, Mesir kuno, Palestina kuno, Yunani, dan Romawi. Para PSK ini berkeliaran di jalan-jalan dan kedai-kedai minuman mencari para lelaki. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sanksi prostitusi online menurut hukum positif. Kedua, untuk mengetahui sanksi prostitusi online menurut hukum Islam. Ketiga, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan terhadap sanksi prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam. Lanjut ke materi 3. Pandangan hukum dari prostitusi online. Pasal 27 ayat 1 KUHP, cybercrime, adalah bentuk kejahatan yang terjadi di internet atau dunia maya. Saat ini menjadi salah satu tempat berkembangnya suatu tindakan kejahatan, di mana semakin banyak kejahatan yang memanfaatkan kecepatan dari teknologi modern yang berkembang dan menawarkan untuk melakukan kejahatan maupun kegiatan kriminal melalui media sosial maupun internet. Istilah cybercrime juga dipakai dalam kegiatan kejahatan dalam dunia nyata, di mana komputer atau jaringan komputer dipakai untuk memungkinkan atau mempermudah kejahatan itu bisa terjadi. Contoh pornografi dan prostitusi online. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan Islam terkait prostitusi online. Islam memandang perbuatan prostitusi ini merupakan perbuatan tercela dan termasuk dalam dosa besar dan mempunyai sanksi yang besar. Islam tidak membedakan apakah tindakan tersebut atas dasar suka sama suka atau paksaan. Tidak beda pula apakah ada tuntutan ke pengadilan ataupun tidak. Semuanya dipandang sebagai perbuatan zina. Perbuatan mendekati zina adalah perbuatan cabul yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan zina. Dalam Al-Quran, larangan perbuatan mendekati zina terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya yaitu, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hukum perbuatan zina. Ancaman hukuman perbuatan zina salah satunya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah dia tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepadanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dari hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Dan dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah SAW pernah menceritakan mimpinya
Sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama, datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para bezina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Taubat nasuha agar diampuni Allah. Allah Maha Pemurah lagi Maha Pemaaf, akan menerima taubat seorang hamba yang sebenar-benarnya taubat dan tidak akan mengulangi perbuatan dosanya lagi, yaitu taubat nasuha. Maka pelaku perbuatan zina hendaklah melakukan amalan-amalan taubat agar dapat diampuni dosa zina tersebut dan dihapuskan oleh Allah SAW. Seperti dalam sebuah ayat dalam surah Al-Quran sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Jadi kesimpulannya, pengatur serta sanksi terhadap prostitusi atau zina dalam hukum Islam diatur dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, Surah An-Nisa ayat 33, dan Surat An-Nur ayat 2. Hukuman atas bezina muhsan ini menurut jumhur ulama adalah dirajam. Bezina ghairu muhsan adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Bezina ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama 1 tahun. Adapun hukuman bagi bezina hamba sahaya, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah atau muhsan, hukuman hadnya 50 kali cambukan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau zina adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, memupuk ilmu pengetahuan agama, menjaga lingkungan yang kondusif jauh dari praktek prostitusi dan perzinahan, membuat dan membentuk hukuman prostitusi dan perzinahan sesuai dengan petunjuk hadis dan Al-Quran. Kebijakan negara-negara di dunia tentang prostitusi secara garis besar terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama legalisasi, yakni melegalkan praktek prostitusi. Yang kedua kriminalisasi, yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi. Yang ketiga yaitu dekriminalisasi, yakni upaya untuk tidak mengkriminalkan pelaku prostitusi. Dan yang keempat yaitu abolisi, yakni upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktek prostitusi, karena prostitusi dianggap sebagai perbudakan. Indonesia termasuk negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi. Ya, sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.